mengalami hal-hal aneh di luar nalar manusia seperti biasanya. Bro, atau kali ini saya punya cerita ya. Dulu di masa itu ada sebuah desa yang namanya desa apa ya? Krana. Nah, di desa Krana itu ada sosok, bukan sosok ya, tokoh seorang spiritual namanya, ya sering disebut Mbah Diro. Nah, di desa Krana Mbah Diro itu orang yang dituak sering menjadi apa ya, rujukan-rujukan ketika ada orang sakit, ada orang butuh bimbingan. Karena pada zaman dulu itu kan kepercayaannya masih gitu ya, Jawanis banget ya, kebetulan di daerah Jawa. Nah, di pedalaman, ya bisa dibilang pedalaman lah. Nah, pada suatu ketika Mbah Diro itu didatangi oleh seorang pria pada tengah malam. Seorang pria itu dengan rasa gugup, dengan rasa ketakutannya itu tiba-tiba datang tengah malam. Padahal waktu itu Mbah Diro itu udah tertidur. Ketika disuruh masuklah seorang pria tersebut, sebut saja namanya Bambang. Nah, Mbah Diro langsung merespon, ada apa Le? Sudah malam gini, apa nggak bisa besok? Lalu Bambang dengan muka-muka memelasnya meminta pertolongan kepada Mbah Diro. Singkat cerita, terus Bambang itu menceritakan kalau dirinya itu sering mengalami hal-hal aneh di luar nalar manusia seperti biasanya pada umumnya. Nah, salah satu yang dialami oleh Bambang yang dirasa itu aneh itu ketika dia setiap kali masuk rumah itu selalu merasa ada yang membuntuti. Nah, padahal ketika si Bambang pulang itu pasti sendirian, dan di rumah itu juga tidak ada seorang pun, hanya ada neneknya, karena Bambang tinggal bersama nenek yang masih bujangan. Nah, di situ dengan keahlian spiritualnya Mbah Diro itu istilahnya tuh membuka mata batinnya Mbah Diro untuk menerka apa yang terjadi pada si Bambang. Nah, setelah itu Mbah Diro berpesan kepada Bambang. Pesannya gini, Dek, coba kamu kembalikan barang yang kamu ambil di pinggir jalan. Terus dengan kalimat tersebut si Bambang itu kembali bertanya, barang apa Mbah? Karena si Bambang sendiri juga sudah lupa dengan apa yang terjadi di waktu silam. Terus Mbah Diro memberikan isyarat bahwa barang itu mungkin tidak berharga di mata kamu, tapi itu berharga di pemiliknya. Nah, terus Bambang itu mencari tahu lebih dalam barang itu apa yang masih menyimpannya, dan itu milik siapa gitu. Nah, kemudian Mbah Diro menjelaskan bahwa barang itu adalah pusaka milik jin Topil namanya. Nah, dari jin Topil itu punya pusaka, itu bukan berbentuk pusaka seperti keris, pedang, sabuk, atau semacamnya yang mungkin dikenal halayak umum, tapi itu semacam batu kerikil. Jika terkena sinar
matahari itu memancarkan cahayanya itu merah. Nah, jadi ketika pantulan sinar matahari itu berwarna merah, tapi ketika ia terkena lampu biasa, itu tidak memancarkan, memantulkan sinar. Nah, itu kan salah satu keanehan dan si Bambang menyadari dan teringat, oh ya, ternyata barang itu masih ia simpan di selipan tumpukan baju di lemarinya. Nah, kemudian Bambang berpamitan pulang dengan dengan Mbah Diro, buru-buru pulang. Lalu ketika pulang, tiba-tiba lemari yang ia tuju untuk menyimpan barang pusaka tersebut ternyata sudah berantakan. Nah, kagetlah si Bambang. Ketika itu angin sangat kencang, pintu-pintu kemerisit, bunyi pintu zaman dulu waktu masih babungan, trit trit trit, breng 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 breng. Wah, dengan gemetar dan takutnya si Bambang itu, tolong, tolong, tolong. Nah, sambil mencari pusaka yang dimaksud oleh Mbah Diro di lemarinya. Ternyata dicari-cari itu sudah tidak ada. Nah, ketika itu dicari sudah tidak ada, si Bambang langsung mencari di sekitar, mungkin terjatuh atau apa. Ternyata sama saja tidak ketemu. Wah, ketika angin yang datang tiba-tiba begitu kencang, membuka dan menutup pintu jendela secara tiba-tiba, itu langsung berhenti, tiba-tiba langsung berhenti angin itu, suasana kembali normal seperti biasa ketika si nenek datang. Nah, akhirnya si nenek bertanya kepada si Bambang, apa yang kamu cari, Bambang? Nah, si Bambang itu menjawab, Nek, saya mencari batu yang dulu pernah saya simpan di dalam selipan baju di dalam lemari saya, Nek. Lalu nenek menjelaskan, Bambang, batu yang kamu simpan itu